Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari Prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan Ibu dosen pengampu Nurul Laiklan HSB SHMH. Baik, pertama-tama saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang proses politik dan wawasan nasional dalam kasus konflik Laut Cina Selatan dan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu di perairan Natuna. Baik, kita langsung saja masuk ke videonya. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang kasus. Apa sih gambaran umumnya? Nah, gambaran umumnya di pertama ini adalah yang kita tahu, Indonesia ini kan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kedaulatan atas wilayah laut yang sangat luas. Namun, kedaulatan tersebut terus mendapat tantangan. Nah, salah satunya itu dari klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan atau LCS melalui 9 Days lain yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksekutif atau ZEE di Indonesia di perairan Natuna. Nah, selanjutnya, mereka juga klaim Cina ini tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah, tetapi Mahkamah Arbitrasi Internasional pada tahun 2016 itu telah memutuskan bahwa 9 Days Line itu bertentangan dengan UNCLOS 1982. Nah, Indonesia sendiri tidak mengklaim ILCS itu, namun ZEE Indonesia secara sah itu mencakup perairan Natuna berdasarkan hukum internasional. Begitu ya, teman-teman. Dari kasus tersebut ini muncullah ada kronologi kasus. Nah, yang pertama itu ada di tahun 2019. Nah, kasusnya ini kapal nelayan berbendera Cina itu masuk ke ZEE Natuna dengan pengawalan dari kapal Coast Guard Cina. Nah, itu masuk besar-besaran sekali. Dan ada juga di tahun 2020 Januari awal itu sangat lebih banyak, yaitu lebih dari 60 kapal Cina terdekat itu terdeteksi di ZEE Natuna, Indonesia. Nah, Presiden Jokowi kita sendiri pada masa itu langsung turun tangan ke Natuna untuk menegaskan apa kedaulatan RI terhadap ZEE di perairan Natuna. Nah, yang ketiga itu pasti mendapatkan dampak nyata ya, teman-teman. Nah, dampak nyatanya itu pasti ada konflik diplomatik Republik Indonesia dan Cina, serta adanya nelayan lokal terancam dan tidak bisa melaut untuk mencari nafkah. Yang ketiga, ancaman terhadap integritas wilayah NKRI, serta adanya eksploitasi sumber daya alam laut secara ilegal. Oke, next. Sekarang kita lanjut bahas tentang apa sih dari analisis proses politiknya. Nah, di sini saya mengambil dalam model sistem politik David Aston, yaitu ada input, konversi, output, dan umpan balik. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada input. Nah, input itu adalah tuntutan dan dukungan. Nah, apa sih tuntutan dan dukungannya terhadap permasalahan ini? Yang pertama itu ada tuntutan nelayan Natuna yang tidak bisa melaut. Jadi mereka menuntut agar hak mereka itu kembali lagi untuk bisa nelayan. Nah, yang kedua itu ada tekanan LSM dan akademisi untuk menegaskan kedaulatan. Nah, yang ketiga itu ada opini publik dan media massa mendesak pemerintah bertindak nih agar kita tuh bakal maju dan tetap memiliki si perairan ZEE Natuna. Nah, yang terakhir itu harus adanya dukungan DPR RI agar pemerintah bisa bersikap tegas dan lebih bijak. Nah, oke, itu dari sisi inputnya. Selanjutnya ini ada dari sisi output. Nah, output ini itu dalam keputusan dan kebijakan. Nah, di yang pertama itu ada nota diplomatik itu protes secara resmi dikirim oleh ke Beijing. Nah, yang kedua ada penguatan patroli TNI Angkatan Laut di Natuna Utara. Selanjutnya, Presiden Jokowi tersebut berkunjung ke Natuna lagi pada tanggal 8 Januari 2020 serta pengerahan KRI dan pesawat militer ke wilayah Natuna. Nah, yang ketiga itu ada konversi. Apa sih konversi? Konversi itu kan pasti adanya lembaga politik. Nah, jadi Kementerian Luar Negeri ini cukup turun tangan pada permasalahan ini untuk merumuskan nota diplomatik tadi. Dan yang kedua, Tentara Negara Republik Indonesia pada bagian Angkatan Laut itu menyiapkan strategi patroli laut agar terjaganya ZEE Natuna tersebut. Dan DPR RI ini harus membahas rancangan undang-undang lagi. Nah, yang keempat itu ada penguatan batas ZEE. Tidak hanya TNI, tapi harus ada penguatan dari internal dan eksternal. Selanjutnya, Presiden harus memimpin rapat secara kabinet.
Nah, apa sih feedbacknya, umpan balik dari kasus ini? Nah, feedbacknya itu yang pertama dari respon Cina deh. Respon Cina ini masih juga bersikeras mengklaim secara LCS secara sah. Nah, yang kedua, ASEAN ini mendukung penyelesaian kita secara damai. Yang ketiga, publik mendorong penguatan pertahanan maritim. Dan yang keempat, kita harus mengevaluasi nih kebijakan untuk langkah yang jangka panjang selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan seperti ini. Oke? Baik, tadi dari sisi analisis politik sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas dari menganalisis wawasan nasional dalam wawasan Nusantara. Nah, di sini berlandaskan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dari UNICLOS tahun 1982, Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 1983 itu memutuskan Aptitsus PBB 2016. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada kesatuan wilayah, teman-teman. Nah, berdasarkan UNICLOS 1982, diratifikasi Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 1985. Nah, Indonesia ini berhak atas ZEE sejauh 200 mil dari garis pangkal kepulauan. Nah, perairan Natuna Utara ini adalah bagian sah dari ZEE RI. Nah, Cina itu tidak memiliki hak atau kewajiban dan dasar hukum internasional yang sah atas kawasan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh keputusan arbitrase PBB di tahun 2016. Nah, yang kedua ada sisi ketahanan nasional. Yang ketahanan nasional ini, wawasan nasional Nusantara mengamanatkan nih pertahanan wilayah yang bersifat total people's defense, menyeluruh dan terpadu. Nah, pengerahan TNI AL yang tadi ke Natuna itu adalah sebagai pengimplementasian konkret dan prinsip. Nah, tanpa kehadiran militer yang kuat, vakum kekuasaan di perbatasan dapat dimanfaatkan oleh pihak asing. Nah, yang ketiga itu ada diplomasi dan kedaulatan. Nah, Indonesia sendiri menempuh jalur diplomasi aktif memprotes keras secara tanpa memutuskan hubungan bilateral dengan Cina. Nah, ini mencerminkan politik luar negeri itu adalah bebas dan aktif ya. Nah, selanjutnya dari bebas dan aktif ini berarti kita menjaga kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas kawasan. Nah, pendekatan ini selaras dengan amanah dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir itu adanya kepentingan nasional. Nah, perairan Natuna ini kan mengandung cadangan gas alam bumi yang sangat berlimpah ya teman-teman, yang kita ketahui, dan kekayaan ikan yang sangat berlimpah. Nah, itu kan semuanya adalah hak kedaulatan rakyat Indonesia atau sovereign rights. Nah, setiap eksploitasi asing tanpa izin itu merupakan hal yang termasuk pelanggaran hukum internasional yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Perlu ditekankan ya teman-teman. Selanjutnya, dari permasalahan ini pasti kita harus mencari solusi dan rekomendasi. Nah, solusi yang pertama itu kita ada diplomatik, yaitu kita harus memperkuat nih negosiasi bilateral Republik Indonesia dan Cina untuk mekanisme ASEAN. Dalam mendorong penyelesaian via ITLOS, itu harus menjadikan putusan arbitrase pada tahun 2016 itu sebagai landasan posisi hukum Indonesia di forum internasional. Yang kedua ada pertahanan maritim, yaitu meningkatkan frekuensi patroli TNI, AL, dan bangun pangkalan militer terbaru di negara atau di kawasan kepulauan Natuna tersebut, dan memperkuat kapasitas alutsista maritim dan anggaran pertahanan laut secara signifikan. Yang ketiga ada hukum dan legislasi. Nah, kita harus memperkuat juga nih regulasi dan penekanan batas ZEE di tingkat nasional. Upayanya itu mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, yaitu mengenai wilayah negara dan ratifikasi penuh seluruh instrumen pada hukum laut internasional. Nah, yang ketiga ada hukum dan legislasi. Lagi-lagi kita bahas hukum teman-teman, karena dalam batas ZEE Natuna ini pasti tentunya sudah dirancang dalam undang-undang. Nah, kita juga harus memperkuat regulasi penegakan ZEE di tingkat nasional untuk mengoptimalkan nih Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tersebut sebagai terbagus. Nah, yang keempat itu ada ekonomi sosial. Nah, ekonomi sosial di sini kita harus mengembangkan kawasan ekonomi terpadu di Natuna dan berdayakan nelayan lokal dengan subsidi kapal modern dan akses modal. Nah, kehadiran warga negara di perbatasan itu adalah sebagai bentuk pertahanan non-militer yang paling terkuat. Oke? Nah, saya mengambil dari beberapa daftar referensi. Yang pertama itu dari berita BBC Indonesia tahun 2020, Kompas.com tahun 2020. Yang ketiga ada CNN Indonesia pada tahun 2020 mengenai kapal Cina di ZEE Natuna. Nah, untuk regulasinya saya memakai Undang-Undang tahun
tanggal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS tahun 1982. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, peraturan bpk.go.id. Yang ketiga ada UNICLOS 1982 dalam UN Orange Debs Belos. Selanjutnya dari buku yaitu Budiarjo M 2008 Dasar-dasar Ilmu Politik. Yang kedua ada Suprapto Wawasan Nusantara. Yang ketiga ada Easton System Analysis of Political Life New York. Nah, yang selanjutnya ada dari jurnal, saya memakai jurnal Marzuki A 2021 Kebijakan LN di Indonesia di LCS. Nah, yang kedua ada Wawasan Nusantara dan Konflik Maritim dalam Jurnal Pertahanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jadi saya dapat mendapatkan kesimpulan dari pemaparan materi saya tentang kasus politik yang menganalisis politik dan wawasan Nusantara, yaitu dalam konflik LCS di Natuna ini adalah tujuan nyata nih bagi proses politik dan wawasan nasional Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya proses politik Indonesia ini telah merespon dengan tepat melalui diplomasi, pertahanan, dan kepemimpinan langsung, serta adanya wawasan Nusantara yang menegaskan Natuna ini adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wajib dipertahankan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga solusi jangka panjang dengan membutuhkan sinergi diplomatik yang tadi saya jelaskan, pertahanan, hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang proses dan politik dan wawasan nasional mengenai kasus konflik Laut Cina Selatan dan kedaulatan wilayah Indonesia dalam perairan Natuna. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi, baik kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Jadi saya dapat mendapatkan kesimpulan dari pemaparan materi saya tentang kasus politik yang menganalisis politik dan wawasan Nusantara, yaitu dalam konflik LCS di Natuna ini adalah tujuan nyata nih bagi proses politik dan wawasan nasional Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya proses politik Indonesia ini telah merespon dengan tepat melalui diplomasi, pertahanan, dan kepemimpinan langsung, serta adanya wawasan Nusantara yang menegaskan Natuna ini adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wajib dipertahankan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga solusi jangka panjang dengan membutuhkan sinergi diplomatik yang tadi saya jelaskan, pertahanan, hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya
tentang proses dan politik dan wawasan nasional mengenai kasus konflik Laut Cina Selatan dan kedaulatan wilayah Indonesia dalam perairan Natuna. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi, baik kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.